Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang masih dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat teriring salam tak jenuhnya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedikit mengutip sebuah nasihat dari para ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih itu berarti peringatan. Ghafilin itu orang-orang yang lalai. Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di situ juga diceritakan di dalam kitab Turratun Nasihin tentang kehidupan as-sa'adah was-saqawah. Ciri atau cara mendapat kehidupan yang bahagia. As-sa'adah, orang-orang yang hidupnya bahagia. Pada pertemuan sebelumnya sempat kita bahas hayatun thayyibah. Hayatun thayyibah itu kehidupan yang baik. Kalau as-sa'adah ini rasa bahagia di dalam menjalankan ibadah. Sa'id, senang, tentram jiwanya. Lalu bagaimana ciri orang-orang ini? Kalaupun kita belum sampai, dan bagaimana cara-caranya? Kata para ulama, alamatus sa'adah 11. Setidaknya ciri-ciri hidup yang bahagia itu, nikmat dalam beribadah itu, bahagia akhirat paling utama, adalah 11 cirinya. InsyaAllah akan kita bahas. Kalaupun tidak cukup malam ini 11, kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah ciri-cirinya zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Yang pertama adalah zuhud terhadap dunia, kemudian berharap penuh kepada akhirat. Zuhud itu ketika para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama dari kalangan tabi'in ketika ditanya, apa zuhud menurut engkau? Kata ulama ini, zuhud itu adalah akalna, in wajadna akalna, wa in faqadna sabarna. Kalau ada pada diri kami, kami makan. Kalau tidak ada, kami bersabar. Maksud zuhud itu menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Jadi memang puas dengan sesuatu yang ada saja, tidak sibuk mencari-cari yang lain untuk dunia saja. Tapi kalau untuk akhirat selalu merasa kurang. Urusan dunia dia selalu merasa cukup. Ini zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak menginginkan dunia. Jadi salah pula orang kalau berpikir hidup zuhud itu ya hidup miskin sajalah, anak istri nggak usah makan apa-apa. Itu namanya fakir, kekurangan. Adapun zuhud ini, orang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki masing-masing. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Segala sesuatu, hewan apapun, makhluk apapun di dunia ini yang melata, kata Allah, yang berjalan di muka bumi ini, Allah sudah siapkan rezeki masing-masing. Dia percaya dengan janji Allah ini. Setiap dia bergerak, dia sudah berusaha, Allah kasih rezeki. Cukup dengan itu saja dia nikmati. Dia tidak sampai melalaikan ibadahnya, dia tidak sampai melalaikan solatnya, dia tetap haus akan ilmu. Inilah orang zuhud. Jadi ada para ulama tasawuf mengatakan,
boleh mencari dunia itu. Az-zuhdun fil qalbi la fil yadi. Zuhud itu apa yang di hati, bukan di tangan. Boleh kita cari harta sebanyak-banyaknya, cuman ditaruh di tangan saja. Jangan sampai diletakkan di hati. Nah, ini Pak zuhud menurut para ulama tasawuf. Dalam artian harta yang banyak yang kita dapatkan itu jangan taruh di hati. Andai pun Allah ambil, Allah suruh kita untuk berbagi-bagi, karena memang itu hanya di tangan saja. Yang di hati itu cuma Allah dan Rasul. Nah, itu maksud zuhud itu tadi. Wa raghiban fil akhirah. Tapi untuk urusan akhirat memang dia sangat cinta, tidak ada rasa puas-puasnya. Dia tidak terlalu memikirkan kehidupan dunianya. Berapapun Allah kasih, dia merasa cukup. Untuk ibadah pun, solat dia sunnah dia kejar, puasa sunnahnya dia kejar, majelis-majelis ilmu dia cari. Artinya inilah orang-orang yang raghiban bil akhirah. Jadi memang cinta betul untuk urusan akhirat. Ini yang pertama, ciri orang yang hatinya sudah dapat kebahagiaan, nikmat ibadah. Kalau belum dapat kita yang ini, usahakan supaya seperti itu, supaya mendapatkan kebahagiaan untuk akhirat ini tadi. Kita cek diri kita, sudah tidak kita seperti itu terhadap dunia, atau sudah tidak kita seperti itu untuk akhirat kita. Kalau belum, mari kita berusaha untuk itu. Yang kedua, at-thaniyah an takuna himmatuhu fil ibadah wa qiraatil Quran. Yang kedua ini, jiwanya selalu semangat untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ini ciri yang kedua. Ketika dia sudah merasakan semangat dalam ibadah, apapun ibadahnya, belum lagi datang azan, dia sudah siap-siap. Atau misalnya dia sudah biasa ibadah sunnah, tidak dapat dia sholat sunnah 2 rakaat tahajud. Walaupun 5 menit sebelum subuh dia sempat sholat tahajud biasanya. Tapi sekarang memang pas dia bangun orang azan, nyesal dia. Nyesalnya itu seakan-akan memang kehilangan sesuatu yang dia cintai. Ini maksudnya himmatun fil ibadah, semangat dalam beribadah. Apapun ibadahnya. Kemudian semangat dalam baca Quran. Andai sehari itu dia tidak baca Quran, hatinya rasa kosong. Jadi bagaimana caranya satu hari itu harus baca Quran? Entah dia berhenti di masjid, ambil Quran yang di masjid, dia lanjutkan bacaannya, atau misalnya dia buka acak aja. Yang jelas kalau tidak melihat Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak dilantunkan ayat dalam lisannya dan hatinya, kosong. Ini ciri orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukan lagi hidup enak, tapi memang bahagia. Dia kebahagiaan, kepuasan hatinya manakala ibadah ini dapat dia lakukan. Yang kedua. Lalu yang ketiga, ayyakuna qalilul qaul fima la yanfa'u lahu. Dia sedikit berbicara terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi orang yang kalau sudah kebahagiaan akhirat itu sudah ada pada dirinya, Pak Bu, orang ini cenderung bicaranya sedikit. Yang bermanfaat saja dia bicara, tidak terlalu banyak bicara. Makanya kalau kita tengok para ulama itu, dia nggak terlalu banyak bicara. Paling ketemu di jalan saling negur. Kalaupun memang di warung perlu bicara, bicaranya pun nasihat. Dia tidak berbicara kecuali yang diucapkannya itu nasihat. Kalau tidak nasihat, dia tidak berbicara. Luar biasa. Ini yang harus kita tanamkan. Bagaimana caranya ini bisa hadir dalam hidup kita. Misalnya bicara yang tidak bermanfaat itu ya membahas hal-hal perkara dunia terlalu berlebihan. Membicarakan perkara dunia boleh. Tapi tidak terlalu jauh sampai merusak hati. Dalam artian buat perdebatan. Akhirnya berdebat menghabiskan waktu kepada sesuatu yang bermanfaat, tidak bermanfaat. Ini tidak boleh. Jadi hal-hal yang bermanfaat saja ini keluar dari mulutnya. Ini ciri sa'adah yang ketiga. Qalilul qaul fima la yanfa'u lahu. Sedikit bicara terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi hemat suara. Karena memang ini juga yang dikatakan Nabi. Kata Nabi, falyaqul khairan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang dia mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik, atau lebih baik diam saja. Ini kan hemat kata. Yang baik-baik saya ucapkan. Yang ketiga. Lalu yang keempat,
yakni antakuna muhafizan fi salawatihil khams. Yang keempat ini, jiwanya seseorang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ini selalu menjaga solat 5 waktu. Ini menjaga solat 5 waktu. Ini masuk juga. Tadi kalau yang tadi, yang kedua tadi semangat ibadahnya, yang ketiga tadi ibadah, yang kedua tadi ibadah secara umum. Yang keempat ini memang terkhusus untuk solat 5 waktu yang wajib, rapi dan tepat waktu. Andailah solatnya itu melenceng sedikit dari waktunya, atau dia sudah terbiasa jamaah, tidak berjamaah, dia risau hatinya. Ini maksud orang yang menjaga solat 5 waktu. Atau misal kelasnya masih di bawah lah misalnya, tidak jamaah juga tapi tetap solat walaupun waktunya ujung-ujung. Ini standar paling bawah. Setidaknya ketika kita tidak sholat atau waktu itu sudah selanjur berlewat tidak sholat, risau hati, takut tidak sholat. Nah, itu sudah bisa dikategorikan nilai saadah paling kecil. Yang paling ditakutkan itu sholatnya lewat, biasa saja dia, asik ngobrol, atau misalnya tidak ada halangan perjalanan juga tidak, misalnya karena sesuatu yang bisa diobrolkan, ada teman lama misalnya ketemu, ngobrol lewat, zuhur belum, karena dia tadi mungkin pulang dari pekerjaannya belum sempat sholat, tahu-tahu di rumah udah nunggu temannya, ceritalah dia, karena dia tidak enak ngobrol sama temannya ini tadi, terpaksa dia bilang nanti jalan, nanti orang azan lewat, dan itu menurut dia biasa saja, nanti kan bisa dikodok, nanti bisa dijamak. Ini tidak boleh. Tidak ada sebab-musabab, dia tinggal, berarti belum dapat kebahagiaan hati dan tidak merasa bersalah. Ini perlu kita cek. Anda ini yang kelima, ini yang keempat ini tidak ada, ini bahaya betul. Menjaga solat yang 5 waktu. Lalu yang kelima, kata para ulama, yang kelima ini antakuna musahabatuhu ma'as salihin. Teman-temannya atau pergaulannya bersama orang-orang yang soleh. Jadi orang yang dapat kebahagiaan dunia akhirat ini, sekecil itu persahabatannya pun dicari persahabatan yang baik. Dalam artian berarti nggak boleh berteman sama orang buruk, boleh. Silakan berteman dengan orang-orang yang mungkin tidak terlalu, yang urusannya perkara dunia, bisnis misalnya, politik, silakan. Tapi bukan itu menjadi tongkrongan aslinya, dalam artian menjadi tempat majelis utamanya. Ya sekali-kali duduk dengan sahabat perkara bisnis, perkara politik, silakan. Tapi yang paling utama dia punya teman-teman orang yang soleh. Tempat kembalinya teman yang soleh. Ketika dia bercerita, dia sharing masalah agama, kebingungannya bersama orang-orang yang soleh. Karena kalau kita, Pak Bu, sudah sekarang ini zaman membingungkan. Kemudian ada rasa risau perkara dunia dan akhirat. Kita kumpul pula dengan orang-orang yang notabene tidak mengerti agama, dan artian pengertian agamanya mungkin sedikit, tidak terlalu rajin ibadah. Yang ada kita malah terbawa yang buruk. Risau kita itu diarahkannya yang buruk-buruk jadinya. Diajaknya ke tempat maksiat, diajaknya apa, bukan condong yang baik-baik. Tapi kalau orang-orang yang soleh ini, risau kita perkara dunia saja kita risau, tetap nasihatnya yang baik. Solat, bawa solat, ingat dia, baca Quran, atau sering zikir. Kata-katanya itu yang mengingatkan kita. Karena hidup kita di dunia ini, pernah dulu kita bahas, ada masa futur, ada mata sitroh, semangat ibadah. Nanti ada masanya turun ibadah kita itu. Di masa-masa turun inilah kita butuh orang-orang yang soleh. Masa-masa kita malas ibadah, kayak kita sekarang ini, lagi semangat, banyak ngaji kan, lagi futur, kosong. Untung tadi ada satu orang yang azan Bapak tu. Kalau enggak tadi kosong juga solat ini kan. Mungkin ibu aja yang solat. Ini kan masa futur turun. Andai putur semua, tidak ada orang teman kita, artinya tidak berbau dengan orang-orang yang soleh, maka semakin jauh iman itu. Karena keimanan dengan kemaksiatan tidak akan pernah bersatu. Manakala ada iman, kemaksiatan akan hilang. Tapi manakala ketaatan itu tidak ada orang-orang yang soleh. Makanya sebenarnya kita tuh bersyukur masih ada majelis-majelis seperti ini. Kita perlu bersyukur.
Ini majelis ini kan pasti dan insya Allah berapa persen diisi dengan orang-orang yang soleh. Tak mungkin juga orang-orang ahli maksiat. Mungkin bisa jadi orang ahli maksiat pengen taubat, pengen datang, mungkin niatnya apa. Tapi kebanyakan mungkin diisi dengan orang-orang soleh yang mendapat ridho Allah. Justru kita datang dalam majelis itu berkumpul dengan orang soleh yang niat hati kita tadi mungkin malas-malasan akan datang auranya. Makanya orang sakit itu disuruh jenguk sama Nabi. Karena orang sakit itu ketika dijenguk oleh orang sehat, ternyata diteliti oleh medis, memang aura orang sehat itu memberikan aura kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Ada struman rasanya. Semakin dikasih tahu, ayo kamu bisa sembuh, kamu bisa sembuh, sehat. Sama dengan jiwa kita. Orang yang suka maksiat ini kan jauh dari ibadah, itu jiwanya yang sakit. Badannya sehat tapi jiwanya sakit. Apa yang membuat dia sakit? Terlalu sibuk urusan dunia, terlalu sibuk memikirkan, oh iko lahir bulan lagi, bak acara iko belum piti susah, ini susah, kan banyak pikiran. Sakit jiwanya, semakin jauh dari Allah, dari orang-orang soleh, semakin setan masuk hatinya. Tapi tatkala risau, semakin risau dunia kita, semakin cari orang soleh. Itu solusinya. Semakin risau hati kita, kalau perlu semakin cari majelis ilmu. Di mana majelis ilmu? Di mana orang soleh? Di mana kira-kira tempat, kalau perlu bawa sholat jamaah paksa. Nanti hati itu akan sembuh sendiri. Ada obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u. Syifa, obat. Quran itu syifa, obat. Ketika kita sholat, ada Quran yang dibacakan, obat. Ketika kita duduk dengan orang soleh, ada Al-Quran yang diucapkan secara nasihatnya, obat hati kita. Maka itulah gunanya musahabah dengan orang-orang soleh. Ini tadi yang kelima, musahabah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang keenam, ayyakuna mutawadhi'an wala mutakabbiran. Dia menjadi jiwanya orang-orang yang saadah ini selalu tawadhu'. Tawadhu' itu bagaimana? Tawadhu' itu rendah hati, tidak sombong. Mutawadhi'an wala mutakabbiran. Hatinya rendah dan tidak sombong. Ini sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan, setiap dipuji dia selalu berkata, hadza min fadli rabbi. Ini fadilah dari Tuhanku. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kalau orang memuji ketampanannya luar biasa, kata Nabi Yusuf, hadza min fadli rabbi. Ini merupakan fadilah dari Allah. Ini dari Allah. Allah semua yang punya. Nabi-nabi yang lain pun seperti itu. Nabi Sulaiman ketika berbicara, dia bisa bicara dengan semua makhluk. Itu semuanya mereka berkata hadza min fadli rabbi. Ini merupakan fadilah dari Allah. Biasakan lisan ini keluar dari mulut. Hadza min fadli rabbi. Biasakan kata-kata ini keluar. Tidak bisa kita bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Ini hadiah dari Allah. Itu saja. Jadi setiap ada orang yang namanya manusia pasti tidak lepas. Walaupun kita tidak mau dipuji, manusia itu paling penyakit paling besar itu ketika dipuji. Ketika tidak ada pujian dari mulut orang lain, imannya kan netral, standar. Tapi satu aja orang bilang pujian, iya bana, nampaknya sejuk jelek muka apa pun. Mungkin rajin ke masjid ini ibu ni. Masya Allah, saya kalau duduk sama ibu tu tenang. Itu mulai. Yang tadinya atas naik sendiri. Cepat. Astagfirullah, tidak gitu Pak. Ini sebenarnya hadiah dari Allah saja. Cepat turunkan seperti itu. Hadza min fadli rabbi. Karena kalau kita biarkan makin melambung-lambung hati kita. Melambung-lambung, setan masuk, sudah sombong. Akhirnya keluar kata-kata yang buruk. Iyalah. Itulah makanya rajin-rajin ke masjid. Kayak saya ini, keluar kata-kata sombong. Ini. Jadi yang keenam itu ayyakuna mutawadhi'an wala mutakabbiran. Yang ketujuh, ayyakuna sakiyan kariman, sakhiyan kariman. Jiwanya selalu menjadi orang yang dermawan dan mulia. Dermawan dan mulia. Ada mulia di ujung. Semua bisa jadi orang dermawan, tapi belum tentu jadi orang dermawan yang mulia. Bagaimana dermawan yang mulia itu? Bukan hanya badannya yang dermawan, tapi lisannya juga memuliakan orang. Bagaimana maksudnya? Ada orang tuh sebagian dermawan, tapi lisannya sering menyakiti orang yang dia santuni. Makanya ini yang kata Allah, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza.
perkataan yang baik itu jauh lebih baik bagi kamu kata Allah daripada kamu bersedekah ngasih orang tapi diikuti dengan perkataan yang buruk. Misal sudah dikasih uang, hemat-hemat piti itu, nak buat lagi piti go, pada ambo yang mengagian tu, nak siapa yang mengasih itu? Kamu tuh kalau nak saya kasih itu susah terus hidup kamu. Bersyukur dengan saya. Tu kamu payah orang susah itu. Orang yang dikasih tadi senang awalnya, tapi karena lisannya nyetuk istilah di hati ini, jadi nggak ikhlas dia nerimanya. Tahu kayak gini, nggak usahnya saya nerima. Ambillah, pasti gitu kalau orang punya harga diri. Sudah ngasih, jatuhin orang pula. Tengok, nggak tahu terima kasih. Sudah dikasih, dibalikin pula. Pak, lebih baik saya nggak usah dikasih daripada direndah-rendahin. Pasti semua orang seperti itu. Inilah perkataan yang buruk mengikuti ibadah yang buruk. Yang dimaksud di sini ini sakhiyan kariman, dia dermawan, perkataannya baik. Pak, ini ada rezeki dari Allah, ini mohon diterima, insya Allah bermanfaat. Senang hati orang. Kalau terima kasih tidak, ini Allah yang kasih. Jadi dia tidak terkabur, tidak sombong, perkataannya pun baik. Inilah sakhiyan kariman. Susah ini Pak, Bu. Susah jadi orang yang dermawan mulia ini, susah kalau tidak dilatih. Karena sebanyak orang itu kadang-kadang kita tengok aja di sekitar kita, ada orang itu baik, selalu kata-katanya yang tidak baik, atau perbuatannya baik, sikapnya yang tidak baik. Ayo, amo memang mau itu kalau lagi piti itu, mau itu mau cepat aja mukanya. Bapak itu kalau ngasih santunan sedekah mukanya nggak pernah ini. Saya emang gitu muka saya, maklumi sajalah. Jangan tersinggung, tidak bisa. Kita ketika memberi itu kita harus bagaimana orang yang terima itu bisa bahagia. Posisikan diri kita. Nah ini Rasulullah itu tidak pernah ketika memberi, Rasulullah selalu tersenyum bahagia supaya orang yang di sekelilingnya ikut bahagia. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, ayyakuna khairan mimma khalaqallah. Yang kedelapan ini dia selalu berbuat baik terhadap seluruh penciptaan Allah. Apapun yang Allah ciptakan di dunia ini selalu baik. Ini orang kalau sudah sampai kebahagiaan dunia akhirat, merusak lingkungan saja dia tidak mau. Ini. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya beriman, rajin ibadah, tapi kok sama manusia baik, tapi lingkungannya kotor, atau misal suka merusak, berarti belum dikategorikan orang beriman. Banyak seperti itu. Misalnya hobi mengganggu hewan, ketemu ayam tuh senang kali dia mengganggu, kucing dipukul-pukulnya misalnya kan, apalagi hewan-hewan ini. Kecuali memang hewan, walaupun hewan-hewan yang haram itu seperti kalbun itu anjing itu. Jadi kalaupun dia tidak mengganggu, tidak usah diganggu. Kadang ada orang iseng kali lemparnya di apanya seperti itu. Jadi orang yang seperti ini belum mendapat sa'adah. Kita latih juga. Dia sa'adah itu kebahagiaan dia dapat, dia buat baik kepada seluruh makhluk. Nengok ada semut, hati-hati itu. Makanya ada ulama-ulama itu jangan bunuh semut, bunuh nyamuk saja. Ini ada nasihat para ulama. Andai pun terpaksa kita bunuh nyamuk itu, baca bismillah. Nyamuk itu ngapa pula harus nggak dibunuh? Dia kan ngisap darah kita. Silakan kalau memang terpaksa dibunuh, tapi selagi bisa diusir, usir. Saya pernah nengok guru saya dulu, setiap ada nyamuk dia ngobrol sama kami, tidak pernah dipukul, suruh dia pergi. Saya bilang kenapa? Kami bilang kok nggak dipukul nyamuknya? Kata beliau, dia kan cari makan juga. Yang dihisapnya itu kan juga darah-darah yang kotor. Tapi kalau memang sudah menyakiti kita, ya kalau memang sudah terpaksa bunuh, baca bismillah. Tapi kalau memang masih nampak, usir saja dia. Dia ingin hidup juga. Sampai seperti itunya. Kalau kita tidak bisa kayak gitu, Pak Bu. Payah nengok nyamuk, kadang nyamuk tidak ganggu, ya kan? Kan? Atau bercari alatnya. Itu memang makanya dikatakan para ulama ini kan, ini kategori orang-orang yang saadahnya luar biasa hati. Ini yang ke-8. Yang ke-9, yakni ayyakuna nafi'an lil khalqi. Nafi'an, berguna bagi makhluk lain. Jadi orang yang bahagia kenikmatan dunia akhirat yang sudah dia dapat, artinya sudah akhirat saja harapan dia. Dia selalu bermanfaat bagi orang sekitar.
Dan inilah yang katakan Nabi, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang akhlaknya baik dan berguna bagi banyak orang. Berguna di sini bukan minta pamrih Bapak Ibu. Sekarang kan banyak orang yang sebenarnya dia bisa berguna bagi orang lain, tapi karena pamrih. Dia dipingin nih turun tangan nengok ada orang ini mungkin kesusahan, ada yang mungkin jatuh atau kotor buatnya. Harusnya kan bisa saat lingkungan sama-sama bersih lah. Tapi ada yang larang, usah. Apa di orang lain motor kamu yang bersih? Nggak usah, nggak apa-apa lah. Ini kan lingkungan kita, nggak usah. Biarlah nanti itu ada pengurusnya tuh. Apa nanti nunggu pengumuman dari jorong bagaimana? Nanti aja lah. Kan tidak ada pengumuman gotong royong. Apa pula kamu sok-sok bersih ini? Usahain diri kamu aja. Ada kayak gitu. Orang yang kalau memang dia sudah berguna, dia tidak berpikir lagi mau ada komando atau tidak. Yang jelas dia ingin bermanfaat. Bermanfaat dalam artian selalu ingin membantu orang. Nengok mungkin keadaan umum yang mungkin sekitar dia kurang rapi, dia bersihkan. Selalu bermanfaat. Ada orang mungkin tidak tahu, kebetulan dia bisa, mungkin dalam otomotif. Sini saya tolong, dia bermanfaat. Ketika orang sudah memang saya menolong dia. Beda dengan kalau kita buka bengkel, orang datang, kita mencari nafkah. Ini tidak. Memang kebetulan dia nampak orang susah, dia tolong. Nah, itu kalau kayak gitu kan terlalu pula. Saya tolong. Nah, ini tadi 10.000. Pasang ini 10.000. Tenaga saya 30.000 aja lah. Kalau kamu ke bengkel saya mahal lagi. Itu kan hitung-hitungannya luar biasa. Nah, ini yang maksud di sini sa'adah ini nafi'an. Dia bisa berguna, bahkan dia alfun kawahid. Ada ulama mengatakan wan nasu alfun minhum kawahidin wa wahidun kal alfi in amrun ana. Ada orang itu 1.000 bagaikan 1. Tapi ada orang yang paling bagus itu 1 bagai 1.000. Itu yang paling bagus. Apa maksud 1.000 bagai 1? Penduduk banyak, tidak ada yang bisa diberikan. Sama aja nunggu komando, nunggu apa. Tidak ada yang peka misalnya terhadap urusan agama, ngurusin masjid, ngurusin musola, ngurusin agama. Tidak ada. Cuman seide semua, pasrah aja lah, nunggu keputusan. Ini 1.000 bagi 1 namanya. Banyak tapi seperti 1 orang. Yang bagus tuh 1 bagi 1.000. Dia 1 orang tapi idenya bagi 1.000 orang. Bergerak dia. Gini. Ada orang susah, dia yang menggerakkan orang-orang kaya atau memberi. Ada orang fakir miskin, dia yang menggerakkan. Ini 1 bagi 1.000. Ini yang susah. Luar biasa. Inilah yang ke-9 ini tadi adalah nafi'an lil khalqi. Lalu yang ke-10 adalah ayyakuna dzakiran lillah katsiran. Orang dia sering berzikir mengingat Allah banyak-banyak. Jadi zikirnya bukan zikir kecil, memang banyak. Ini cara paling mendasar yang bisa kita lakukan. Cara supaya kita dapat bahagia ini, lazimkan zikir. Apapun zikir kita tanamkan, tidak pun di lisan, di hati. Lagi dulu hasbiyallah. Lagi belanja, antri orang beli apa misalnya, antri banyak nih, sambil nunggu zikir hasbiyallah. Tundukkan pandangan, tidak usah nengok kesana kemari. Nanti takut ada yang salah tengok aurat misalnya, dulu hasbiyallah. Bila bicara pas bayar saja. Zikir tetap hatinya tidak kosong, selalu mengingat Allah. Ini tadi yang 10. Apa saja tadi? Yang pertama zuhud. Yang kedua semangat beribadah. Yang ketiga sedikit berbicara. Yang keempat menjaga solat 5 waktu. Yang kelima bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keenam tawadhu dan rendah hati, tidak sombong. Yang ketujuh dermawan mulia. 8 berbaik kepada semua makhluk Allah. Ke-9 tadi bermanfaat bagi orang banyak. Ke-10 rajin berzikir. Lalu yang ke-11 ini adalah seseorang yang sejuk jiwanya, hayyinan. Hayyinan ini dalam artian jiwanya tenang, tidak terlalu panik terhadap keadaan apapun. Ini luar biasa. Dalam artian segala sesuatu dia memang pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun terjadi yang baik, itu pernah kita bahas kemarin, dia bersyukur. Dapat yang buruk, dia bersabar, tidak terlalu repot. Saya ingat dulu ada seorang habib
kebakaran tokonya, rukonya kebakaran, seleret. Bib, toko Habib kebakaran. Habib ini luar biasa. Dia senyum bahagia pergi ke tempat itu, semua orang yang nyiram-nyiram, malu ulama pasti banyak yang nyiram bantu-bantu. Dipanggilnya orang-orang tuh di satu toko bakso, semua orang jual bakso itu dipanggil, ditraktirnya orang yang nyiram tadi. Sudahlah, kata beliau. Biarlah, itu sudah terbakar, sudah. Itu bukan rezeki saya. Ayo makan bakso. Terkejut orang. Ini rukonya kebakaran, malah kami ditraktirnya bakso. Dia pun senang, tidak ada risau-risau. Luar biasa. Kalaupun api itu padam, katanya berarti memang masih rezeki saya. Sudahlah, tidak usah terlalu diinikan. Luar biasa. Coba. Payah kita dapat kayak gitu, Pak. Ini terbakar sebanyak itu. Jangan kan kita terbakar sebanyak itu. Hilang duit 10.000, bukan main kita risaunya kan. Bukan piti tadi itu, di mana ditaruh bu? Dan bapaknya, di hiko taruh tadi, tidak salah, di mana dia ngambil kok? Siapa yang ngambil? Rupanya salah taruh, memang lupa naruh. Itu aja panik kita. Orang yang haji itu tenang, kalau rezeki dapat, kalau tidak lepas, susah ini. Kita memang teorinya gampang, tapi praktiknya yang susah. Inilah tadi 11 alamat dia sa'adah. Ini akhirnya kita dapat juga kita 11 tadi ya. Ini kita ringkas-ringkas. Nah, ini lalu luar biasanya motivasi para ulama. Sebenarnya yang dituliskan di situ itu berdasarkan dari Quran dan hadis semuanya. Kan yang terakhir tadi juga Nabi katakan yuhramu annar ala kulli qarib hayyin layyin sahal. Kata Nabi, neraka itu haram dimasuki oleh orang yang hobi berbau, orang yang tenang, orang yang lembut bicaranya, orang yang mempermudah urusan. Kalau kita seorang yang berwenang, mudahkan urusan orang lain. Jangan kita persulit. Andailah kita ada di tempat itu, ada orang yang lain mempersulit, mudahkan urusan orang lain. Jadi inilah ciri orang yang diharamkan neraka. Allah paling sayang orang yang mempermudah urusan saudaranya. Jangan dipersulit. Zaman sekarang ini terbalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu pula misi orang sekarang. Harusnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Permudah. Kita seorang guru, permudah murid-murid kita. Kita misalnya hidup di masyarakat pun mungkin ada orang yang berguna dengan kita, mudahkan urusannya. Karena dengan kita mempermudah, Allah mudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.